Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Iya, bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggam di program podcast Jawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen gerakan. Beliau bernama Arfan. Arfan ini sedang mendampingi P2KBL, Persatuan Pekerja Kebersihan Kota Bandar Lampung. Iya, sebagai juru bicara ya Bang ya. Iya. Iya, nah kita mau kulik-kulik dikit tentang perjuangan yang sedang dilakukan oleh Arfan dan kawan-kawan saat mendampingi P2KBL. Baik ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat dulu, kantong nanti. Nah, biasanya orang gerakan yang ditanya kantong lah. Udahlah, cukup. Gimana nih keadaan sehari-hari kita, aktivitasnya hari ini saat di Prima lah? Aktivitas sehari-hari kita lebih ke fokus untuk membangun struktur ya. Bangun struktur ya? Karena kita kan partai baru dan akan ikut verifikasi KPU. Yang pertama kan verifikasi itu ada administrasi dan faktual. Nah, soal untuk memenuhi syarat administrasi kita harus bangun di 75% kabupaten kota per provinsi. Kemudian 50% plus 1 di tingkatan kecamatan. Nah, itu yang lagi kita kejar di tingkatan kecamatannya hari ini. Prosesnya ya? Proses. Sedang proses. Semoga Prima bisa lulus verifikasi ya. Amin. Lolos seleksinya. Awal mula nih Prima bisa mendampingi P2KBL ini kayak apa nih? Jadi awal mulanya kita bisa mendampingi para kawan-kawan petugas kebersihan ini, itu yang pertama ada aduan ke kami. Beberapa petugas kebersihan lah, 3 atau 4 saya lupa. 3 atau 4 orang ya? Untuk mengeluh kepada kami bahwa hari ini gaji mereka belum dibayarkan selama 3 bulan pada saat itu. 3 bulan. Itu di bulan sekarang? Bulan ini. Bukan kawan-kawan mengadu. Iya, di bulan ini juga. Bulan Mei. Kurang lebih tanggal 17 Mei. 17 Mei ya, kawan-kawan datang. Kemudian kami mendengarkan keluh kesahnya ya kan. Nah, kami mintalah untuk mengumpulkan kawan-kawan di tanggal 19 Mei. 19 Mei. Di tanggal 19 Mei itu kita berkumpul. Pada saat itu nggak banyak, hanya 17 orang. Hanya 17 orang kawan-kawan petugas kebersihan yang hadir gitu kan. Nah, dari situlah kami tahu bahwa hari ini ternyata kawan-kawan petugas kebersihan di Kota Bandar Lampung itu gajinya tertunggak 2 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan ini membeli sarana prasarananya sendiri. Sarana prasarana dalam bentuk apa sapu. nih? Oh gitu? Iya. Alat-alat untuk mereka bekerja? Sapu, gitu. serok, kemudian kalupan itu rusak mereka ganti sendiri. Gitu. Ya, kalau mobil rusak mereka perbaiki sendiri gitu. Itu yang kami kayak truk-truk gitu kan? Truk ya? Itu yang kami dapatkan aduan dari kawan-kawan pekerja kebersihan begitu gitu kan. Kami heran juga, seharusnya kan soal sarana prasarana itu dianggarkan. Iya, harus ada dong fasilitasnya kita bekerja. Oke lah gitu, kita bicara soal misalnya baju kerja gitu. Oke lah gitu kan. Bikin sendiri, sepatu sendiri. Tapi terkait sapu, kemudian serok, kemudian ban mobil, perbaikan mobil, ini kan jadi hal yang pokok dalam pekerjaan mereka, tapi tidak dianggarkan. Itu yang kita pertanyakan sebetulnya. Lucu ya sebenarnya. Iya. Mungkin nggak ada anggaran itu. Mungkin Pemkot ini nggak punya anggaran untuk itu, atau lagi nggak ada anggaran itu. Nah, itu yang kita lagi pertanyakan, Mbak, ke DPRD. Kemarin kita kan aksi di DPRD Kota Bandar Lampung. Kita mempertanyakan sebenarnya di tahun 2020, 2021 dan 2022 ini dianggarkan tidak? Terkait soal sarana prasarana mulai dari ban, sapu, baju dan lain sebagainya. Nah, itu yang ingin kita pertanyakan agar jelas barang ini kan terang benderang. Iya, nggak taunya nanti perbaikan untuk anggaran sarana prasarana banyak, anggarannya nggak taunya. Iya, padahal ya itu buktinya jalan-jalan aja truknya itu kan, ban pecah itu jalan ya kan. Itu ada sapunya, tapi sapunya dari mana juga nggak tahu ya. Ya kan? Ditulis saja. Oh enggak ya, bisa aja ya, nggak tulis saja catatannya. Patut diduga lah itu. Ya, bukan ngejas loh, siapa tahu ya nggak. Iya. Apalah daya kita kan, kita nggak lihat. Ini 19 Mei akhirnya berkumpul, saat itu konferensi pers ya? Enggak. Oh belum, tanggal 19 Mei. Itu masih dikumpul di? Kita kumpul di Kemiling. Di Kemiling
menggunakan fasilitas publik juga di taman, saya lupa nama tamannya, tapi di dekat Camat Kemiling, di dekat Kecamatan Kemiling. Ya, akhirnya kita konferensi pers tanggal 20. Tanggal 20 kita konferensi pers. Lewat media saja. Iya. Nggak langsung aksi ya. Enggak. Lalu tuntutan kita aksi kemudian. Uh-huh. Tapi konferensi pers itu akhirnya mendapat tanggapan dari Ibu Wali Kota. Ditanggapi oleh Ibu Wali Kota. Sampai ada statement dia di publik di banyak media bahwa akan dibayarkan gaji kawan-kawan petugas kebersihan ini di hari Senin atau Selasa. Ya. Karena pada saat itu alasannya wali kota karena teknisnya karena Kadis lingkungan hidup ini masih PLT sehingga tidak bisa menandatangani gaji dan lain sebagainya, sehingga kabitnya yang dibilang dia lambat. Oh gitu. Oh iya. Iya, kadang-kadang kabitnya gitu sih. Ibunya udah benar. Ya kan? Kabitnya gimana sih Pak Kabit ya? Susah Pak Kabit ini. Apa saya yang harus ngajarin Pak Kabit? Enggak kan? Ya enggak ya Pak Kabit. Siapa Pak Kabitnya itu? Nah, kurang paham saya. Oh, nanti kita kenalan ya. Iya. Iya Pak, kalau mau ngobrol di sini. Iya, kan siapa tahu mau menjelaskan ya setelah nonton video ini dia mau menjelaskan kan. Betul, Ayo betul. kita ini klarifikasinya. Tanggal 27 ya? Kemarin ya, aksi ya? Iya. 27 Mei itu aksi. Sedangkan Ibu Wali Kota sudah bicara bahwa akan dibayarkan di hari Selasa. Kalau di media ya, bicaranya hari Selasa. Kenapa terjadi aksi? Apakah memang ada tidak dibayarkan atau seperti apa? Dibayarkan tapi hanya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, masih tertunggak 1 bulan lagi. Oh gitu. Tanggapan kenapa 1 bulan saja? Ada atau kata klarifikasi dari dinas atau dari pemerintah kota? Tapi bukan statement resmi ya. Iya. Utusan-utusan yang dikirim oleh pemerintah Kota Bantar Lampung, tapi saya nggak tahu betul enggaknya atau itu utusan tidak, gitu kan. Ya karena kota hari ini nggak ada anggaran katanya. Sementara dia bilang begitu, sedang melaksanakan acara besar-besaran, apeksi gitu kan. Oh iya, itu kan dana besar. Itu ngutang apa? Kalau nggak ada anggaran apa ngutang itu dana? Nggak tahu, saya nggak paham ya. Itu mah kamu tahu juga gitu. Itu mah dapur dia orang. Ya dapur Pemkot. Dan statement kepala BKAD-nya 6 miliar itu dianggarkan. Wow, boleh juga 6 miliar. Tapi nggak bisa bayar. Petugas kebersihan yang belum dibayarkan berapa? 735 personil, ya belum dibayarkan 1 bulan lagi, mungkin sekitar 1,7 M-an lah. 1,7 M, 6, sebenarnya bisa ya tadi. Potong Bisa dikit. Cuman mungkin bukan anggaran Pemkot yang 6 miliar itu. Nah, kita nggak tahu. Ya, kita nggak nanya sih, cuman kan namanya menduga ya 6 miliar itu dari mana kalau memang nggak ada anggaran. Ya itu mah pinter-pinter Ibu Wali Kota ada ini ya. Ya kan kita nggak tahu loh, gitu kan. Jadi 27 Mei itu aksi karena hanya 1 bulan dibayarkan oleh Pemkot. Nah, akhirnya kawan-kawan memutuskan untuk aksi. Tapi sebelum aksi itu, kita sebetulnya di hari Senin, tepatnya Senin kemarin ini, saya lupa tanggal berapa, Senin kemarin kita bertemu dengan asisten 1, bertemu dengan kepala dinas lingkungan hidup PLT, ada juga di situ Kasat Intel Polresta Bandar Lampung, ada juga di situ PLT Dinas Perhubungan, ada juga saya nggak ngerti PLT atau tidaknya, ada juga Kasat Pol PP di situ. Pertemuan, saya di situ mendampingi kawan-kawan tugas kebersihan, dan di situ Bapak Budiman selaku asisten 1 mewakili Ibu Kota, di situ mempertajam statement Ibu Wali Kota bahwa besok hari Selasa itu benar-benar akan digaji nih sesuai dengan omongannya Ibu Wali Kota. Saya bilang pada saat itu, jangan bohong Bang, jangan kasih harapan palsu kepada para petugas kebersihan ini. Enggak, saya jaminannya, kata beliau begitu, banyak saksinya gitu kan. Dan pada saat itu ini kronologisnya ya, pada saat itu Ibu Kepala Dinas PLT itu PLT Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup itu langsung nelpon staf, saya nggak ngerti stafnya siapa, dan memang sudah masuk itu berkas katanya kan, tinggal pencairan saja besok. Gitu. Nah, kita tunggu nih besok-besoknya kan, hari Selasa. Kita tunggu sampai larut malam. Itu kalau di grup petugas kebersihan itu sudah sibuk aja. Udah masuk belum gaji? Ya namanya memang itu yang diharapkan mereka kan, untuk mengisi dapur kawan-kawan di rumah gitu kan. Benar.
dan ternyata cuma masuk 1 bulan. Cuma masuk 1 bulan. Cuma masuk 1 Itu gaji 2 bulan itu bulan keberapa itu? Kami nggak tahu pasti, tapi yang pasti saya punya datanya. Ini jadi gaji yang belum dibayarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung itu di bulan November dan Desember. November dan Desember tahun 2021. Oh iya. Gitu. Nah, ini yang kita cetak sampai tanggal 20 bulan 5. Jadi gaji mereka ini cuma 2 juta ya? 2 juta. Ini pakai potongan-potongan nggak? Nggak ya? Itu ada potongan untuk koperasi tapi yang mau ikut aja. Oh, yang ikut aja. Jadi nggak dipaksakan ya. Jadi 2 juta murni ya. 2 juta murni. Iya. 2 juta gede loh. 2 juta itu untuk 1 bulan Di bawah UMK loh. Bukan, untuk kita itu sangat berharga sekali. Ya kan udah 2 juta nggak dapet juga kan, cekek guys. 2 juta kan uang besar itu bisa jadi kecil, uang kecil bisa jadi besar. Betul. Mungkin kecil bagi orang yang gajinya besar ya, tapi akan besar bagi orang yang membutuhkan. Betul. Besar bagi saya karena 2 juta itu bisa untuk dapur, bisa untuk sekolah, Susu anak, dan itu memang gimana ya, dan yang pada intinya hak. Iya. Itu hak. Dan ini ada kerancuan juga yang kami temukan di SK Wali Kota ini digajinya 2 juta rupiah kawan-kawan. Nah, tapi kemudian yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan itu 2.445.000 sekian perak. Nah, itu yang kata saya tadi. 2 juta benar apa gimana? Ya, BPJS ini mungkin taraf untuk masuk itu adalah UMK. Ketika tidak di bawah UMK sebenarnya tidak punya tidak boleh masuk. Mereka harusnya dapat gratis semua anggaran kesehatan dan sebagainya. Nanti dulu. Itu dibayar nggak itu? Soal ketenagakerjaannya itu ada contoh kasus. Ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu jadi ada salah satu petugas kebersihan yang ibunya meninggal dan ibunya itu petugas kebersihan juga. Dia meninggal. Nah, setelah mau klaim BPJS Ketenagakerjaannya, klaim kematiannya, ternyata nggak bisa diklaim. Nah, kenapa nih? Gitu kan? Kenapa? Karena 56 belum 56 tadi. Ternyata di cross check lah oleh si petugas kebersihan ini. Di cross check ternyata BPJS Ketenagakerjaannya tidak dibayarkan dari tahun 2017. Nah, itu yang kita pertanyakan juga, apakah BPJS Ketenagakerjaannya ini ditanggung oleh pemerintah kota atau dibayarkan sendiri oleh petugas kebersihan? Nah, itu kita yang nggak tahu kan. Iya. Tapi kan biasanya ya di perusahaan-perusahaan, di pemberi kerja yang melebihi 10 orang itu dia dibayarkan oleh perusahaan langsung, dipotong melalui gaji. Iya, seharusnya. Seharusnya. Nah, ini kita yang minta sebetulnya, kita minta semuanya transparan gitu. Dibuat terang benderang. Betul nggak BPJS Ketenagakerjaan itu ditanggung oleh pemerintah kota? Atau memang mungkin ini SK-nya sudah 2 juta. Mungkin waktu awal. Namanya biasanya kan gaji itu naik terus ya. Makanya dipakai adalah gaji yang anggaran yang Ini SK-nya yang terbaru yang tahun 2022. Tahun 2022. Iya. Kan bingung ya. Saya juga bingung ini BPJS kok begitu. Iya loh, 2 juta. Yang BPJS nggak ada ya? Yang BPJS kebetulan ini ada di HP saya. Ini ya datanya. Kenapa mereka bisa ambil dana, bisa ambil angka seperti ini? Rata-rata semua ya? Semuanya. 2.400.000 ini. Iya. Gitu. Ini matanya BPJS nih. Nah, itu yang kita pertanyakan kan? Harus tanya ke BPJS-nya langsung. Ini maksudnya apa ini? Bahwa ini. Sama ada enggak sanksi untuk memalsukan data itu gitu kan? Oh iya dong. Itu namanya pembohongan publik. Tetap masuk dalam pidana pembohongan publik. Tapi jadi pertanyaan yang ngasih angka itu P2KBL pekerjanya atau dari Pemkotnya? Yang daftarin itu Pemkot untuk BPJS Ketenagakerjaan. Mereka langsung terima kartu ya? Ada yang terima kartu. Jadi mereka nggak butuh nulis form gitu? Jadi yang lebih paham itu kan ada salah satu kawan di petugas kebersihan juga. Kebetulan pada saat pengajuan BPJS segala macam itu dia PKL di situ. Sebelum menjadi petugas kebersihan. Dan ibunya memang kan petugas kebersihan. Dia PKL di situ dan dia siap untuk berbicara di publik juga terkait soal ini.
Nah itu yang mendaftarkan Pemkot, berkas-berkasnya segala macam Pemkot yang mendaftarkan. Ini saya rasa bukan hanya P2KBL nih yang begini. Antara pekerja antara sinergisitas antara Pemkot dengan BPJS ini memang kalau misalnya kawan-kawan ini mau dipertanyakan ini bisa jadi bahan juga. Betul. di luar soal gaji ini ya. Iya. Memang ini kan rancu. Kita sih bukan persoalan angkanya ya, bukan persoalan ini bukan, tapi soal transparansinya. Betul. Benar. Nah, kembali ke P2KBL. Ini kan agak ini ya, ada nih ya isu-isu yang berkembang. Mainnya isu mulu. Bahwa kawan-kawan ini cuma mau main sensasi karena lagi pada kumpul wali kota se-Indonesia, ya kan? Maksudnya apa nih? Mau ngerusak nama ini pemerintah Kota Bandar Lampung atau apa sih katanya? Nah, ini seperti apa ini? Emang cari sensasi apa? Enggak, kayaknya Prima nggak begitu deh. Kami nggak ada niat untuk kemudian mencari sensasi atau lagi mencoreng nama baik pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita kalau pemerintah Kota Bandar Lampung ini baik tentu kita sanjung. Tapi hari ini pemerintah Kota Bandar Lampung zolim. Nah ini baru keras suaranya. Tadi zolim ya. Zolim terhadap petugas kebersihan Kota Bandar Lampung. Kalau di dalam agama itu kan bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya habis. Iya. Nah ini sudah menunggak dari tahun kemarin. Ya kan dari di November dan Desember tertunggak di situ kalau di dalam rekap rekening korannya, tapi kalau dari pengakuan kawan-kawan itu yang tidak dibayarkan gajinya itu, yang belum dibayarkan gajinya itu di bulan 2 dan bulan 9. Gitu. Nah, kemudian kalau bilang kami cari sensasi, ya kami nggak akan melakukan ini kalau gaji kami dibayar. Iya. Kalau gajinya nggak dibayar ya nggak akan aksi ya. Dan kami bukan meminta, saya garis bawahi ke kawan-kawan. Kawan-kawan pekerja kebersihan ini bukan meminta, tapi merebut haknya. Benar, itu hak mereka ya. Betul. Iya, dia nggak kok jadi kayak ngemis hak sendiri ya. Nah, ada yang lucu juga ini, Mbak. Apa nih? Jadi ada statement salah satu orang wali kota ya kan, bahwa Orang dalam ya, orang dalam. Iya, orang dalam lah, orang sekitar kekuasaan lah. Bahwa Jadi kalau orang dalam mah. bahwa kawan-kawan ini statementnya dia bilang kawan-kawan ini sebenarnya minta dipecat yang melakukan aksi massa ini. Oh gitu. Oh minta dipecat. Yang sebenarnya? Ya kita ini minta hak kita, bukan minta dipecat. Oh minta dipecat, mana ada orang hari ini pengen kerja kok minta dipecat. Nah, dan dia bilang begini, kita minta upah untuk dibayar, terus upah sudah dibayar, selesai toh masalah. Iya. Nah dia nggak tahu hari ini pemerintah Kota Bandar Lampung masih berhutang. Iya. Dan ini beliau ini yang 10 tahun menemani Herman HN berkuasa gitu kan. Oh gitu. Nah yang hari ini menjadi Dewan Pengawas di PDAM, dia melakukan broadcast gitu kan. Dia melakukan broadcast. Sangat saya sayangkan sebetulnya. Dia senior saya juga kan. Orang gerakan. Iya, namanya Rahmat Hussein. Saya baca broadcastnya. Wih, kata saya, lu nggak tahu apa-apa, jangan komen gitu. Iya. Kalau mau tahu-tahu duduk persoalannya, silahkan komen gitu kan. Dia di situ buat statement bahwa gajinya sudah dibayar. Betul, sudah dibayar, tapi 1 bulan. Iya. Pemkot masih berhutang 1 bulan. Gitu. Kalau berbicara hari ini Pemkot tidak ada anggaran, ya itu urusan mereka. Tapi jangan juga bilang tidak ada anggaran sementara melaksanakan hajat yang besar gitu kan, apeksi pertemuan wali kota se-Indonesia. Hajatnya besar dan dianggarkan seperti saya bilang tadi 6 miliar. Ini pengakuan dari BKAD-nya langsung. Iya. Nah, ini yang kemudian jadi tumpang tindih nih. Pengakuan masing-masing di dalam kota ini. Ini menganggarkan 6 miliar, sementara ini bilang tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran. Ini ada anggaran 6 miliar. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi yang pasti, Epa sendiri bilang, Wali Kota Bandar Lampung sendiri bilang bahwa petugas kebersihan adalah ujung tombak kebersihan di Kota Bandar Lampung. Nanti kotor, gak dapat muri loh. Iya. Gak dapat muri nanti. Nah, bagaimana kita bisa bersih kotanya saat kemudian kawan-kawan ini keringatnya tidak dibayar. Iya. Dan belum dibayar 3 bulan. Ada itikat baik saat kita bilang kita mau aksi massa. Dibayarkan 2 bulan gaji. Ya kan, berangsur. Dibayar 1 bulan, turun lagi 1 bulan. Masih tertunggak 1 bulan. Nah, sebentar lagi di tanggal 1 kalau belum dibayarkan lagi tertunggak menjadi 2 bulan lagi. Oh iya. Mungkin kawan kita itu belum tahu karena
lagi apeksi, jadi dia nggak dengar walaupun dia orang dalam. Mungkin Nggak dengar, dan mungkin kawan-kawan juga nggak ngajak ngomong dia kali ya. Nggak ngajak ya sudah lama nggak ngopi lah bareng dia. Bareng gitu ya kan. mungkin. Nah, atau memang kayaknya disuruh ngajak ngopi bareng dengan kepala dinas kebersihan gitu, biar ayo ngopi bareng gitu. Nah, itu kalian mungkin mau diajak ngopi nggak? Kalau kita ini kan prinsipnya Di mana aja ya ngopi ya? siapa yang ngajak, apa Itu yang bayar. bentuknya. Ya kita siap-siap aja. Ya, siapa gitu aja kan. kalau cuma ngopi ya, yang bayar siapa nih? Bingung kan? Takut seandel-andelan kan? Orang gerakan kan gitu. Ya kan? Siapa nih yang bayar? Bingung kanan kiri. Banyak buntunya. Iya. Jadi apapun lah ya, apapun itu biasanya kan kalau ya kawan-kawan kita senior kita mungkin tidak masuk dalam persoalan. Yang pasti kan orang gerakan itu gak mungkin bilang aksi itu adalah bagian dari ingin dipecat, Iya. kan? Ingin nggak ada. Ini sangat disayangkan. Dulu dia ninggalin pendidikannya, ninggalin keluarganya untuk membela rakyat. Hari ini kok rakyat mau ngerebut haknya, kok dibilang begitu. Ini yang sangat saya sayangkan. Sama kayak misalnya advokasi tanah. Bukan berarti yang demo itu mau ngasih tanahnya ke orang, kan enggak. Iya. Artinya kan mau ngambil haknya. Betul. Ya begitu juga aksi pekerja itu bukannya mau kita dipecat. Gimana lo? Ini di mana ya kan? Oh, gitu aja sih. Mungkin masih ini masih banyak pikiran karena afeksi kan. Jadi argumennya gitu ya. Kita sah-sahkan saja lah. Namanya argumen orang ya. Iya. Argumen apalagi kawan sendiri. Saya juga sahkan beropini gitu. Iya. Menjawab statementnya. Kita pokoknya kawan loh. Gitu. Tapi sebetulnya abang saya betul gitu. abang kita kan. Cuma ya kalau dalam perjuangan ya seharusnya dibela. Iya. Ya kan? Kawan-kawan ini dibela. Kalau misalnya salah diingatkan. Betul. Gitu. Kalau misalnya salah dalam gerakan, dalam perjuangan ini salah ya, ini loh cara yang benar begitu. Iya. Apa ya? Intimidasi ya, banyak intimidasi yang didapat oleh para pekerja kita, Iya. pekerja kebersihan itu. Gimana nih menyikapinya? Kalau kita beberapa minggu ini kita memberikan pemahaman sebetulnya kepada kawan-kawan pekerja kebersihan itu soal bahwa berpendapat di muka umum, mengemukakan pendapat kita itu diatur dalam undang-undang, tidak dijamin gitu kan. Iya. Itu satu. Yang kedua, kita juga memberikan pemahaman kepada kawan-kawan bahwa yang kawan-kawan pinta hari ini bukan kawan-kawan pinta, yang kawan-kawan rebut hari ini di haknya gitu. Bukan kemudian kita meminta yang tidak menjadi hak kita. Kalau misalnya kawan-kawan petugas kebersihan ini mintanya Ibu Wali Kota bayar saya 5 juta. Nah kan yang tercantum hanya 2 juta gitu kan. Ibu Wali Kota pecat saya gitu nggak? Ya kan? Itu keinginan kan? Pernyataan orang dungu sebetulnya. Oh gitu. Tak kirain Wali Kota minta 2 bulan gaji saya terus pecat saya gitu. Enggak ya? Oh enggak begitu ya. Siapa tahu loh para pekerja memang pengen seperti itu. Kan gini Mbak. Ya. Kita ngelihatnya gini. Kawan-kawan pekerja kebersihan ini kan rata-rata orang yang kemudian butuh pekerjaan. Mohon maaf gitu kan, orang yang kurang mengenyam pendidikan yang pertama, Iya. yang kedua orang yang benar-benar memang butuh pekerjaan Iya. gitu kan. Nah tapi juga jangan mentang-mentang mereka ini butuh pekerjaan, lantas kemudian haknya itu tidak dibayarkan. Benar. Iya. Terus aja keringatnya, ya kan? Jangan ya. Orang sebagai pimpinan itu harus menghargai apapun kecil ini orang ya, kerja orang walaupun itu hanya sebagai petugas kebersihan. Nah, petugas kebersihan itu luar biasa loh. Iya. Jadi mereka itu kerja dari subuh, Mbak, jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi sampai jam 8 siang. Malam. Jam 8 pagi. pagi. Kemudian siang mereka kerja lagi mulai dari sekitar jam 12-an sampai jam setengah 3, jam 3 gitu ya kan. Nanti sore kerja lagi. Gitu. Iya, mulai dari setengah 5 kalau tidak salah sampai kemudian habis maghrib. Ini kan luar biasa. Belum lagi petugas supir-supir sampahnya yang harus memindahkan sampah-sampah. Dia tergantung juga, ada yang subuh, ada yang siang, ada yang malam juga. Gitu. Tapi rata-rata semuanya tiga kali kerja gitu. 3 kali kerja, iya. Bener lah, kalau misalnya nggak ada mereka, bau kota kita ini. Sampah, namanya sampah, ya kan? Nah, itu jasanya luar biasa. Sama kayak guru, jasanya luar biasa. Petugas kebersihan juga luar biasa jasanya. Jadi nggak boleh dizolimin. Orang hak guru aja ada semua loh digaji ya. Masa hak apa bedanya ya kan?
Dan mereka itu ini kan setiap hari berjibaku dengan sumber penyakit. Iyalah. Udah gitu belum picikan mata orang itu yang ngeliat petugas kebersihan sampah kayak gini, apa sih hanya karena sampah itu, padahal jasa mereka luar biasa. Yang membuat kita bersih, gitu kan? Iya kan? Iya. Itu kadang-kadang moral masyarakat ini harus diperbaiki juga itu dengan para petugas kebersihan itu. Mumpung saya ngomong sini. ngomong kebersihan ya kan. Iya. Nah, progresnya kayak apa? Kalau intimidasi nggak takut ya? Kawan-kawan alhamdulillah yang hari ini bergabung dengan persatuan kita, persatuan kawan-kawan petugas kebersihan itu sudah paham semua bahwa yang kita lakukan hari ini adalah hak, risiko, gitu ya? kan, dan beresiko kalaupun diintimidasi ya mereka nggak takut juga gitu kan. Iya. Jadi selamat, tapi gini catatannya yang kami selalu garis bawahi kepada kawan-kawan petugas kebersihan, karena kita tidak melakukan mogok kerja gitu kan. Ya kita tetap aksi konversi pers atau segala macam cara untuk menuntut hak kita lah. Tapi kerja tetap. Iya, tetap. Iya. Jadi kayak tadi sore kita konsolidasi lah kita tadi sore gitu kan. Kawan-kawan itu kerja dulu. Nah sekitar jam 4:20 karena sebentar lagi mau kerja jam 4:30 kita bubar gitu kan. Kerja lagi kawan-kawan. Iya, artinya kan loyalitas dalam pekerjaan itu dijalankan ya. Iya. Walaupun gajinya tidak dibayarkan. Iya, kan? Kurang apa coba P2KBL? Iya kan? Oh iya. Terus Bang, apa progres kita ke depan nih? Kalau misalnya ternyata sampai tanggal 1 bulan, tanggal berapa mereka gajian biasanya? Kalau di SK itu kan tanggal 1 mulai 1 berlaku SK. Kalau kita ngikutin minimal tanggal 5 lah ya. Minimal tanggal 5. Nah, misalnya terjadi tidak lagi dibayarkan, malah 2 bulan akhirnya nggak dibayarkan, ini seperti apa? Kita kan besok juga akan melakukan aksi kembali. Mimbar bebas lah. Mimbar bebas. Mimbar bebas di Tugu Adipura hari Minggu kita jam 2 siang insya Allah kita akan melakukan mimbar bebas. Kita pengen juga publik tahu bahwa hari ini petugas kebersihan ini tidak mendapatkan haknya. Tapi informasinya bukan cuma petugas kebersihan yang beberapa tunggakan ya. Benar nggak sih? Ada beberapa pekerja yang berhubungan dengan pemerintah kota yang sebenarnya bukan cuma P2KBL yang banyak tunggakan. Jadi masuk banyak aduan juga ke kami terkait itu, mulai dari RT, Satpol PP gitu kan, yang ternyata gajinya juga belum dibayarkan. Tapi kan ketakutan mereka ini akan dipecat. Nah itu. Gitu. Saat kemudian rakyat pekerja sudah takut untuk berbicara kebenaran. Ini kan ada yang salah dengan penguasa. Iya, ada yang salah ini dengan penguasa ini, ya kan. Tapi takut mungkin nanti kalau di mereka aksi dibilang mau dipecat. Ya kan gitu. Jadi mereka takut kan. Daripada dibilang mau dipecat, mendingan gue udah tahan-tahan aja gitu ya. Padahal mau merebut haknya gitu kan. Pengen nih mana hak gue, cuman ya daripada gue dibilang pengen dipecat, ya biarin lah. Biar aja gitu ya. Kadang-kadang ini ya benar kurang ngopi, salah persepsi terus nih. Nah, itu sama satu lagi, mungkin soal tuntutan kami lah. Yang pertama itu kami minta bayar upah yang tertunggak. Itu yang bukan hanya P2KBL ya? Iya. Semua instansi di Bandar Lampung ini pekerja-pekerjanya kami minta untuk dibayar lah. Tapi terutama yang paling karena hari ini kami lagi mendampingi P2KBL, tolong dibayarkan gaji yang tertunggak di P2KBL. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya tidak dianggarkan sarana prasarana di P2KBL di Dinas Lingkungan Hidup itu, mulai dari sapu sampai ke ban, tolonglah dianggarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung gitu kan. Karena itu sebenarnya menjadi hak normatif kawan-kawan pekerja gitu kan, yang juga diatur dalam K3 gitu kan. Kalau misalnya dianggarkan ya kita minta diusut tuntas kemana anggaran itu, kemana barang-barang itu gitu kan. Itu kemudian kami juga minta soal BPJS tenaga kerjaan ini, soal asuransi. Karena kan rawan nih Mbak, kawan-kawan ini kerjanya di jalanan, entah itu kecelakaan ya kan, ditabrak orang dan lain sebagainya. Nah itu yang kita minta diasuransikan, kawan-kawan tugas kebersihan ini minta diasuransikan gitu kan. Bukannya sudah masuk ke BPJS tenaga kan tidak dibayarkan. Oh gitu. Itu memang harus ada kejelasan dulu ya sebenarnya bayar dulu. Itu personalnya atau pemerintahnya.
Ya memang harus ini nih, harus dikejar nih BPJS Iya. ini. Jangan lepas dari ini, kejar aja BPJS itu. Iya betul. Ya kan? Sama juga kami juga meminta untuk pemerintah kota ini kan gini. Pemerintah kota ini kalau ada perusahaan yang tidak menggaji karyawannya sesuai dengan UMK Kota Bandar Lampung itu marah. Nah hari ini rakyat yang marah karena kemudian pemerintah Kota Bandar Lampung tidak menggaji pekerjanya sesuai dengan UMK. Maka kemudian kami meminta untuk naikkan gaji petugas kebersihan sesuai dengan UMK Bandar Lampung. Benar. Sama yang terakhir. Berapa gaji UMK kita? Sekitar 2,7-an lah ya. 2,7. Atau sesuai dengan BPJS tenaga kerjanya itu loh. Sama 400 lumayan loh itu. Iya. Ya kan 400 ini hilang atau 400 ini hanya apa namanya kabur-kabur atau memang ada kan lumayan itu. Iya. 400 kali berapa? 700 ya? 735 orang Wow. lebih. Nah, ya, oke. Sama yang terakhir karena bulan loh. banyak simpang siur nih di dalam tubuh Dinas Lingkungan Hidup ya. Kami minta audit Dinas Lingkungan Hidup. Benar. Audit. Termasuk sarana prasarana tadi. Iya, kami minta diaudit. Kalau kemudian pemerintah hari ini berani mengaudit secara publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan bisa membuka semua data-datanya secara publik, kami sangat apresiasi. Dan ini menurut kami adalah kalau misalnya Ibu Wali Kota berani, ini adalah kebijakan Ibu Wali Kota yang paling luar biasa. Untuk Ibu Wali Kota kalau sampai ini dilakukan, diaudit, saya orang pertama yang hormat. Keduanya Saya Bang. kedua. Oke. Gitu aja Bang ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Arpan Ya. sudah bersedia hadir di studio Cawekam. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini. Ya, sebuah kebanggaan bagi Cawekam bisa menghadirkan sosok fenomenal. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan beliau adalah orang-orang yang akan memimpin negara ini. Minimal Amin, jadi amin. orang dalam negara ini. Bang Arpan, Ya. semoga aktivitasnya lancar, Amin, sukses, bahagia selalu Amin. ya kan, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Amin, taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulisi Sanggem bersama Bang Arpan ABP. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.